Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys, hari ini Bu Endang akan nge-zoom ini sama alumni S2 yang cakep dan yang cantik-cantik ya. Di sini ada Bu Rina Indriati, ada Bu Ira Lufi, ada Bu Dia Yustiana, ada Pak Budiono yang paling cakep di antara kita berlima ini, berenam. Terima kasih, Bu. Dan ada Bu Erna Daniati. Nah, ini adalah alumni S2 STTS dari Kediri ya, dari Kediri. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini ya dan sudah bersedia untuk saya ajak ngerumpi podcast di dunia maya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, saya mulai dari di gambar sebelah kiri saya. Kalau dari saya ini Bu Rini. Monggo Bu Rini di sini. Bu Rini, Bapak-bapak Ibu semua saya minta untuk memperkenalkan diri, kemudian juga menjelaskan bahwa dulunya sebelum kuliah S2 sama sesudah S2 itu seperti apa? Apakah ada perubahan jabatan atau ada perubahan peningkatan karir dan lain-lain ya. Monggo silakan Bu Rini dan nanti diurut Bu Ira, Bu Dia, Bu Erna dan Pak Budi ya, sama Bu Heni. Monggo Bu Rini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya diundang untuk di alumni S2-nya STTS. Terima kasih STTS. Saya dari situ dapatkan ilmu yang wow gitu menurut saya. Jadi saya lebih appreciate untuk perkembangan knowledge yang sekarang. Saya sebelum S2 secara jabatan masih kaprodi. Kemudian pas kuliah sudah naik lagi jadi dekan, lulus S2 jadi dekan juga. Terima kasih ya. Moga-moga S2 habis ini STTS buat S3, mungkin saya sekolah S3, habis itu saya jadi rektor gitu. Amin. Amin, saya doakan. Thank you STTS, big thanks gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ira Lufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada STTS, di mana dengan saya kuliah S2, saya akan telah mendapatkan banyak pengalaman ilmu dari STTS, dari Bapak Ibu dosen yang selama saya pendidikan di S2. Dengan adanya saya kuliah di S2, jenjang pendidikan saya kebetulan saya dari perguruan tinggi Daya Surya, kemudian dari S2 itu saya juga kebetulan guru di SMK Negeri. Nah, di situ dari saya setelah lulus S2, kebetulan saya bisa naik lagi dari guru biasa menjadi kepala program studi di multimedia. Dengan begitu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen S2 yang telah membimbing saya selama pendidikan di STTS. Mungkin itu yang kesan-kesannya menyenangkan dan tidak akan terlupakan, karena kebetulan saya juga tidak tepat waktu karena terkendala dengan hamil juga, akhirnya saya dan terima kasih kepada teman yang tetap memberi support kepada saya untuk tetap maju terus sampai akhirnya bisa lulus. Terima kasih khusus juga untuk kepada Bu Intan dan Bapak Ibu dosen yang lain. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bu Ira, monggo sekarang Bu Dia. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Intinya saya ucapkan terima kasih. Sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari kuliah di STTS. Khususnya S2, banyak perjuangan di sana. Dan ini teman-teman seperjuangan saya ini Bu Heni, ini Bu Angel ya, Bu Heni, Bu Patni, rencana kemarin mau join Bu, tapi ternyata ini tadi tidak bisa dihubungi, mungkin masih ada kendala. Jadi intinya banyak ilmu yang saya dapat. Saya dulu sebelum kuliah mengajar di SMA Negeri 3 Kediri, kemudian berproses selama kuliah saya mutasi ke SMK 1 Kediri, dan alhamdulillah setelah lulus kuliah saya
menjadi kaproli untuk program keahlian TKJ. Punya jabatan semua ini ya. Bu, hanya kebetulan saja, nggih. Saja, terima kasih. Monggo dilanjut. Nggih, matur nuwun Bu Dia. Monggo Bu Eni. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan untuk STTS yang sudah memberikan wawasan untuk saya. Jadi kemarin saya satu angkatan sama Bu Diah, namun saya paling lama sendiri, paling glindor sendiri, seperti itu. Bapak Ibu, saya dari SMA, saya mengajar di SMA 5. Ya, waktu kuliah masih SMA 5 Kediri, sekarang berubah menjadi SMA 5 Taruna Brawijaya. Sampai sekarang saya masih tetap mengajar di sana. Seperti itu. Demikian dulu untuk sementara. Injil. Anu ada tambah lagi Bu Eni? Sudah? Sementara. Monggo. Monggo berikutnya Bu Erna. Nanti ditutup oleh Pak Budi perkenalannya. Monggo Bu Erna dan Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di sini oleh Bu Endang, nggih. Untuk kesan-kesan saya waktu saya masih kuliah itu saya masih dosen junior, Bu Endang. Jadi masih baru pertama kali masuk menjadi dosen dan kemudian langsung alhamdulillah sama Bu Rini itu diajak kuliah gitu, Bu Endang. Jadi alhamdulillah itu. Jadi di situ selama kuliah saya masih dosen junior sekali, sampai sekarang juga masih junior, Bu, masih belajar sama Bu Rini dan kawan-kawan. Ya, biar awet muda. Dengan kuliah S2 itu alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, Bu Endang, terutama pada saat tesis itu ketika penolakan dari Pak Gun itu, Bu Endang, ya. Alhamdulillah dari situ pikiran saya menjadi terbuka gitu, Bu Endang. Ternyata dalam meneliti itu tidak semudah itu. Jadi harus ada beberapa hal yang harus dilakukan, paper-paper yang harus dikumpulkan gitu, Bu Endang. Jadi alhamdulillah dengan adanya itu saya menjadi tahu, Bu Endang, apa yang harus saya lakukan untuk untuk karir saya, dan alhamdulillah sampai saat ini H-indeks saya sudah 2. Insya Allah nanti akan terus keren. Iya, Bu, terima kasih sekali Bu Endang atas dengan adanya kuliah di STTS ini benar-benar sangat membantu saya intinya dalam karir saya, terutama di alhamdulillah. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu dosen yang ada di STTS dan juga kawan-kawan, terutama Bu Rini dan semuanya yang selalu mendukung dalam penyelesaian S2 intinya. Nggih, matur nuwun, seperti itu, Bu Endang. Nggih, matur nuwun Bu Erna. Nggih, monggo ini Pak Budi perkenalan dan ininya kesan-kesannya disampaikan di. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya dulu bersama-sama Bu Rini, Bu Rina, kemudian Bu Erna itu dan bapak-bapak yang lain sekitar ada 10 Bu dulu. Bersama-sama itu waktu pagi jam 5 itu bersama-sama berangkat ke Surabaya, bersama-sama naik kendaraan dulu. Saya ingat itu waktu itu masa-masa yang sulit terlupakan, itu indah sekali. Kemudian jam 5 pagi ya berangkatnya. Iya, jam 5 pagi, Bu. Sampai sana ya sekitar waktu saya berangkat ke Kediri juga jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Nah, itu sampai di STTS itu biasanya jam 7:30, jam 8 itu langsung di sana cari makan, kemudian sarapan dulu. Kemudian itu kan sampai sore, Bu, biasanya sampai sore, kemudian nanti cari penginapan di terdekat situ, kemudian setelah itu nah seperti itu menyenangkan sekali. Iya. Selain itu diulang banyak. Pak nanti Pak di S3 diulang lagi, Pak. Bisa itu ya, bisa diulang. Nah, itu kemudian kan
setelah saya jadi mengenal AI, Artificial Intelligence dari Pak Kuswara, kemudian dari image processing dari panjenengan Bu, belajar banyak hal dari situ mengenai teori-teorinya. Kemudian saya mengenal CCNA, Cisco Certification Network Academy dulu juga, kemudian mengenal bahasa pemrograman visual dari sana. Saya jadi senang sekali, jadi tambah ilmu, tambah apa, banyak teman, banyak relasi, tambah ilmu gitu. Kemudian setelah itu masa-masa saat tesis itu saya itu bersama dengan Prajab. Kan saya itu waktu masuk STTS itu kan masih GTT Bu, dulu masih GTT dan menjadi dosen junior di UNP. Nah, itu. Kemudian diajak Bu Rini untuk kuliah. Akhirnya saya dulu mikir berulang-ulang apakah bisa, apakah tidak begitu. Akhirnya diberi semangat Bu Rini dan teman-teman itu memberi semangat, terus bisa, pasti bisa. Akhirnya saya bisa kuliah juga. Kemudian tahun 2010 tahun 2009 tuh ya, akhir itu ada tes CPNS, saya ikut. Tahun 2010 akhirnya saya diangkat, dapat pengangkatan. 2010 itu. Terima kasih. Asik. Nah, jadi setelah jadi saya ternyata kebetulan kalau itu barokah dari saya kuliah di situ, karena apa, saya bisa bertemu Pak Ali. Pak Ali beliau itu kan dulu aktif di BKD. Beliau yang juga memberi saya apa itu panduan-panduan, sugesti-sugesti terkait dengan Pak Ali Fauzi. Beliau saya jadi sangat merinding Pak. Jadi artinya bahwa dengan pertemanan, dengan pertemuan gitu ya, bisa membawa karir yang lebih indah. Bisa membawa barokah. Rezeki teman. Rezeki. Akhirnya 2010 akhirnya saya diangkat. Dan akhirnya sampai sekarang saya sudah masa kerja saya sudah 12 tahun Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini sekarang 3C saya. Alhamdulillah. Berarti kapan-kapan reuni di Kediri nih harusnya. Siap Bu. Mantap Bu. Kalau enggak pandemi nanti kita keliling. Iya. Matur nuwun Pak Budi. Monggo ini sudah bergabung Bu Patmi Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Patmi langsung ditodong perkenalan diri sama sebelum kuliah sama sesudah kuliah itu bagaimana? Ini apakah ada perbedaan di jabatan atau di karir dan lain-lain? Sudah kenal semua, Bun. Teman-teman Kediri alhamdulillah sudah kenal semua. Nah, ini penonton yang belum kenal, Bu. Penonton. Ada nih. Nanti hasilnya di-share di YouTube ini, Bu. Mau jadi YouTuber. Monggo diceritakan, Bu. Dulu waktu kuliah sama setelah kuliah itu bagaimana perbandingannya dengan pekerjaannya, dengan karirnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Patmi Kasih. Sekarang sebagai pengajar di Universitas Nusantara PGRI Kediri, Prodi Teknik Informatika. Alhamdulillah, apa yang saya dapat dari STTS sangat-sangat memberikan saya banyak pengalaman, mendukung dalam segala kegiatan, dan alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah semuanya lancar. Sangat berkesan. Dan sebenarnya pengen lagi, Bun. Cuma sekarang kok rasanya nanti bareng saya rasanya kok sudah jauh. Untuk
pengalaman indah setelah mendapatkan ilmu dari STTS banyak sekali. Alhamdulillah untuk kegiatan yang berhubungan dengan tugas karir, alhamdulillah semuanya lancar. Amin. Semuanya lancar dan sekarang tinggal tunggu SK lektor ini, Bun. Oh, yeah. Jadi masih terkendala pandemi kok jadi lama biasanya. Pak Marco. 1 bulan keluar. Ini sudah 2 bulan lebih. Sudah, Bun, demikian. Saya matur nuwun Bupati. Nah, ini sudah bergabung lagi Pak Margo Ridho. Pak Margo. Kayaknya lagi piknik itu Bu Pak Margo. Oh iya, masih pikniknya ada di update ya. Ini kok gambarnya jadi syuting jajane. Sesajennya ada sesajennya nih, Pak. Nah, udah kalau gitu sambil menunggu Pak Margo siap-siap ya. Nah, langkah selanjutnya Bu yang terakhir ini nanti karena orangnya banyak jadi kita bagi-bagi waktu ya. Karena nanti kalau durasi nonton YouTube itu lebih dari 1 jam lebih, itu biasanya malah tidak ada yang nonton gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang yang ini apa Bapak Ibu coba nanti ceritakan tentang kisah suka dukanya ketika tesis nih. Ketika tesis nanti suka dukanya seperti apa, dosen pembimbingnya siapa, dosen pengujinya siapa. Nah, silakan cerita di sana. Nah, ini sekarang ke Pak Margo dulu nih. Ini Pak Margo sudah muncul. Assalamualaikum Pak Margo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Endang, Bu Rini. Halo Pak Margo. Pak Margo. Alhamdulillah. Pak Margo, perkenalkan diri Pak Margo sama jelaskan tentang sebelum dan sesudah kuliah, jabatannya, karirnya dan seterusnya. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Margo Ridho Leksono, alumni ISTTS, pasca sarjana. Aduh, lihat Bu Rini. Jadi grogi lihat Bu Rini ya. Jadi remember. Dulu soulmate-nya saya pas S2 gitu. Punya soulmate ini ya. Iya. Dulu sebelum ikut kuliah S2 itu ilmunya kurang. Ilmunya ya masih sarjana. Apa itu wawasannya juga terbatas. Terus ikut rombongannya UNP, timnya Pak Darsono sama Ibu Rini. Alhamdulillah lancar. Seneng. Nah, setelah belajar 2 tahun, bimbingan tesisnya sama Ibu Endang, dibimbingnya sabar. Alhamdulillah lancar. Kami juga semangat mengerjakan tesisnya. Terus tesisnya itu juga ada manfaatnya di lokasi tempat tesisnya saya di SMA 1 terkait e-learning. Dulu itu belum ada apa itu pemikiran ada pandemik seperti ini, tidak ada. Ternyata setelah kejadian seperti ini e-learning terus yang online itu begitu luar biasa. Luar biasa, betul. Apa itu kebutuhannya itu. Alhamdulillah ternyata kita sudah siap 2-3 tahun sebelumnya. Jadi mampu bisa membantu siswa belajar online atau daring. Alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah. Setelah lulus S2 berkat bimbingan dari dosen pembimbing Ibu Endang, apa itu karirnya naik. Alhamdulillah. Oh berarti semua karir naik ini perlu beneran ini kita reunian bareng-bareng ya. Iya betul. Alhamdulillah. Terus apa itu pangkat saya cepat naiknya gitu. Harusnya bisa naik 4 tahun dengan lulus kuliah S2 niki bisa 2 tahun sakit langsung naik pangkat. Alhamdulillah. Kapan nih reuni yo? Napa setelah pandemik tapi protokol. Setelah pandemik berakhir aja Pak. Ya, lebih enak. Nggih, manut.
Bu Endang tetap cantik ya soalnya. Duit saya besar semua tadi. Aku sih Pak Margo iki. Ngapunten lho seumpami kirang sopan. Nggih, matur nuwun. Nggih, sampun saya kembalikan ke Bu Endang sama Bu Rini. Nggih, matur nuwun Pak Margo. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan tadi ya, mohon untuk diceritakan ya kisah suka dukanya ketika tesis, judulnya apa, pembimbingnya siapa, sama konya siapa, dan bagaimana suasana di sana ketika di dalam ujian. Monggo mulai Bu Rini. Baik, saya kalau ingat-ingat tesis tuh kadang-kadang apa ya agak gimana. Saya ingat betul waktu kita suruh pilih pembimbing siapa ya, saya ngerasa mau Pak Gun kayaknya, saya chemistry enggak nih gitu. Akhirnya saya Pak Jun yang masih muda gitu. Pak Jun yang kedua siapa saya lupa Bu, saya lupa, yang jelas saya ingat Pak Jun. Kemudian kita dari proposal every mungkin ya, atau 2 bulan sekali kita mesti presentasi. Presentasi you must speak English kan gitu. Presentasi with English. Saya ingat betul, saya senang sekali sok-sokan bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian saya waktu itu temukan saya harus ambil yang ini, waktu itu kan data mining Pak Gun. Terus saya suka baca ini apa sih perkembangan. Akhirnya saya ambil text mining. Saya ingat betul itu text mining. Gimana mulainya dari awal. Kalau saya bikin proposal sama Pak siapa ya? Waktu itu dibahas di depan ada. Saya pernah deketin Pak Edwin bisa nggak saya jadi pembimbingnya, jadi anak bimbingnya waktu itu. Tapi bagian ini saya disarankan untuk kalau tidak salah waktu itu interaksi manusia komputer. Jadi saya nggak inilah. Saya lagi waktu itu kepo banget sama text mining, apalagi sentimen analisis. Saya ingat betul itu karena yang fokus di situ kan Pak Gun. Terus setiap kali saya harus presentasi, saya sih selalu saya ingat tuh ada Pak Aris yang selalu tanya saya panjang gitu. Enggak tahu masih ada enggak Pak Aris itu. Jadi dari kita proposal kan sudah diuji gitu. Kemudian pas tiba saya harus ujian gitu, saya ingat betul dibatalkan karena apa ya Bu Erna ya, saya disupport cuma 10 orang berangkat kita Bu, karena saya yang pertama, itu masih ingat saya waktu itu kurang kesiapan kemudian tidak di-cut tetapi nanti diganti hari, saya ingat betul. Terus waktu itu juga akhirnya yang maju duluan ada Pak Budi, Pak Margo, Pak inilah sudah duluan gitu ya. Terus saya mundur akhirnya gitu. Begitu mundur, ujiannya yang uji ada Pak Arya, Pak Edwin, Bu Endang. Waktu itu ada Pak Arya, wow gitu kan. Teman-teman sudah kalau Pak Arya bla 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 begitu. Nah, itu oke. Saya ingat betul. Saya sampai 2,5 jam waktu itu. 2,5 jam. 2,5 jam. Terus karena saya tidak punya waktu itu notulen diambillah siapa itu yang jadi komplot Bu, saya ingat itu yang di bawah saya jadi komplot ditolong sama dia jadi notulen, dan saat itu juga alhamdulillah 2,5 jam hampir 3 jam lah Pak Edwin yang mengingatkan itu, entah kenapa saya begitu lama, tidak tahu yang bapak lain atau ibu lain lama apa enggak itu. Saya lama sekali itu. Saya ingat betul waktu ditanya Pak Arya, bentar Pak Arya, soalnya agak sulit, saya bilang, ya agak sulit nggak S2 Bu, gitu. Ya. Karena kan waktu itu sentimen analisis ada hanya beberapa lah yang ngambil, kayaknya seperti itu. Dan saya main di text mining, saya ingat betul itu, dan I liked it. Kemudian sampai ke Bu Endang, terus saya alhamdulillah revisi, dan saat itu juga Bu Endang ya saya dinyatakan lulus kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah kok dapat A gitu Bu ya. Amazing bagi saya itu. Karena 2,5 jamnya itu Bu. Bu, habis itu semalam saya nggak tidur, saya ditanyain apa gitu. Saya ingat betul itu. Saya dihajar statistik, masih ingat betul juga itu. Tapi oke, saya jadi lebih bikin saya inilah
perjuangan gitu ya. Terakhirnya ya hasilnya kata-kata bijak itu apa Bu? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul, ternyata seperti itu walaupun saya sudah usia gitu Pak Margo ya. Jadi bikin saya proud ya. Saya sangat bangga sekali begitu. Yang orang kadang itu kalau bilang yuk kuliah S2 di swasta gini-gini, enggak, perjuangannya hebat sekali. Harus untuk mencapai itu juga harus perjuangan yang sangat hebat, dan terima kasih dari situ bikin energi saya lebih semangat lagi gitu. Habis itu saya pengen langsung S3 Bu. Terus saya langsung pengen S3. Ada beberapa kendala waktu itu. Iya. Thank you untuk ini, balik lagi ya Bu Endang waktu itu jadi penguji saya. Terima kasih yang sudah lihat saya 2,5 jam sudah capek-capeknya gitu. Ngajar Pak Arya aja berapa jam gitu. Ya enggak cuma Pak Edwin doang. Iya. Terima kasih. Ini hal yang amazing dan tidak mungkin kita lupakan gitu ya. Betul. Memang betul itu, proses tidak mengkhianati hasil, betul Bu. Kalau tanpa berproses ya enggak akan dapat hasil yang baik gitu kan ya. Iya, betul. Terima kasih. Walaupun saya disalib kiri sama adik-adik yang lain gitu. Ada Pak Margo, Pak Budi, saya disalib kiri nih sama bapak-bapak. Akhirnya yang ibu ya biar bapak-bapak duluan, ibu yang belakangan. Tetapi tadi Pak, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Itu mungkin kesan dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Rini. Monggo sekarang Bu Ira Lufi. Saya selama tesis kebetulan tesis saya itu mengambil judul SPK, yaitu pemilihan jurusan. Kebetulan di saat itu saya masih berada di SMA. Bimbing saya Pak Festinus tidak ada saya kebetulan Bu Ira nyun sewu agak diperkeras Bu Ira. Untuk apa itu mikrofonnya Bu Ira belum dikebawahkan. Belum dikebawahkan Bu. Iya. Mikrofonnya sebelah kiri. Headset. Seperti Pak Budi Bu. Ini. Diturunkan. Nah, itu Bu. Ya. Sudah Ibu. Sudah. Baik. Jadi kesan saya waktu ujian pertama kali, waktu seminar yang pertama, yaitu kebetulan penguji saya pertama adalah Bu Endang sendiri, kemudian ada Pak Arya sama Bu Jenny atau Bu Yeni ya Bu yang BAU itu Bu. Yeni ya. Nah, Yuliana Melita. Ya, yang BAU itu Bu. Ya, Yuliana Melita Bu. Yuliana Melita. Nah itu, saya dihabis-habisin waktu seminar pertama. Yang sangat menolong saya juga Bu Endang. Saya tidak bertanya terlalu banyak. Yang saya sudah dihabis-habisi dengan Pak Arya, dengan Bu Deni. Kebetulan mungkin kelemahan saya di teori. Teorinya mungkin karena saya tidak hafal detailnya untuk landasan teorinya. Jadi mungkin di situ saya hampir sama, sekitar 2 jam lebih, 6:30 ya. Sampai saya pulang itu diantar Bu Endang ya Bu Endang. Ujian pertama saya pulang itu ke terminal sampai saya dapat Bu Endang. Ayo bila saya antar nanti sudah nggak ada bis. Saya nunut ke Bu Endang, pulang itu sampai di terminal. Kebetulan saya sendiri karena teman-teman sudah ujian, karena saya kondisi molor itu 1 semester. Jadi saya kebetulan ujian sendiri hari itu sudah sore. Ujian mulai mesinnya jam 3, karena nunggu Pak Arya baru mulai sekitar 4:30 selesai 6:30, mau jam 7, terus Arya sama Bidang udah Bira dengan saya aja bareng ke terminal, saya antar. Saya ucapkan terima kasih banyak Bindang dengan sudah blanknya banyaknya pertanyaan dari yang pertama itu, akhirnya bisa saya selesaikan lagi sampai saya bisa nempuh ke seminar yang kedua. Ujian yang kedua bisa diganti dengan Pak Gun. Jadi pengujinya ganti lagi.
Jadi yang Pak Arya diganti Pak Gun, yang tetap, dan terakhir tetap dengan Bu Deni. Nah itu pun Pak Gun ganti lagi pertanyaan, tidak sama lagi dengan Pak Arya. Saya sudah dibantai lagi sama Pak Gun. Ya alhamdulillah saya kenal dengan Pak Gun. Pak Gun masih bisa merespon dan akhirnya saya bisa lulus. Alhamdulillah dengan tertatih-tatih akhirnya saya bisa menjawab semua pertanyaan para penguji. Terima kasih, kesannya sangat gimana ya, suatu ujian yang sangat-sangat membuat hati berdebar-debar dengan waktu yang lama, seperti rasanya mau dipenjara, kita divonis mau dihukum. Ya, terima kasih, kesannya sangat mengesankan Bu Endang, tapi semuanya sangat bermanfaat. Ya, akhirnya bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Demikian juga dengan Pak Ferdinandus yang selalu membimbing dan memberi support sebagai pembimbing, dan juga Bapak Ibu penguji yang kita juga paham itu sebenarnya adalah hanya memberikan motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Endang kesan-kesan saya selama menempuh tesis di STTS. Matur nuwun Bu Ira. Ya, sama-sama. Monggo berikutnya Bu Dia. Bu Dia ini waktu tesnya sedang hamil ya? Ya Bu, kok iya? Sangat, sama nangis galak kok pakai iya, sambil nangis-nangis ya Bu. Wah, kalau saya suruh cerita S2 nanti bisa jadi beberapa episode ini nanti ya. Intinya selama S2 itu penuh dengan cobaan, baik cobaan akademis maupun cobaan kehidupan ini. Saya ya selama kuliah S2 itu saya dapat anak Ibu. Masuk ke deteksi hamil anak yang kedua, ternyata pekerjaan tesis pun, wisuda pun anak ketiga saya ajak wisuda. Sempat sama Pak Arya itu diminta Bu Dia, seharusnya jangan lulus dulu. Loh kenapa Pak? Nanti dia nambah anaknya. Alhamdulillah dosen-dosen di sana itu meskipun wajahnya tampak garang tapi sangat sangat kekeluargaan sekali, sangat perhatian nggih. Alhamdulillah kesan dengan Pak Gun juga, alhamdulillah meskipun beliau itu kalau di kelas kalau nguji sangat garang ya. Kayak diceritakan Bu Ila tadi. Tapi beliau itu sangat care dengan mahasiswa, terutama mungkin saya sendiri yang mengalami, mungkin dengan teman-teman S2 pun begitu. Apalagi sama ibu-ibu ini mungkin ya, karena kita harus nempuh perjalanan yang jauh untuk menyelesaikan studi seperti itu. Jadi gini Bu Endang, kalau mau cerita soal pengalaman selama tesis, dulu saya mengambil tesis kebetulan pembimbingnya Bu Endang sendiri karena spesialis saya minta request Bu Endang. Ya, karena memang karena keterbatasan waktu pada saat itu kami masih istilahnya sekolah ya, kami dulu masih, saya baru mutasi di SMK, jadi belum begitu berani istilahnya meninggalkan istilahnya proses pembelajaran untuk sekedar istilahnya kita konsul dan sebagainya. Jadi di sini saya melihat Bu Endang sangat welcome, jadi meskipun jam kerjanya sudah habis, di rumah pun dirusui masih mau. Ini salah satu yang membuat me time-nya hilang ya Bu ya. Iya betul. Makanya tadi begitu cerita, waduh me time-nya, waduh ini berarti saya juga dulu andil ini dulu. Yeah, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Insya Allah semuanya berkah untuk kami, untuk Bu Endang terutama. Yeah. Terima kasih. Saya dulu ngambil untuk tesis yaitu bidang apa ya Bu, untuk penilaian otomatis jawaban IC menggunakan LSA seperti itu, dan pembimbingnya Bu Endang sendiri. Untuk penguji kalau tidak salah dulu ada Pak Gun, kemudian Pak Erwin, satunya Sinten ya saya lupa, atau Pak Dalam Bu Esther bukan? Boten, Bu Esther malah pembimbing yang kedua, Pak Ferdi kalau tidak salah. Nah itu kesan-kesannya intinya kalau selama ujian sama mungkin teman-teman semua sudah mengalami, saya nggak akan cerita bagaimana horornya di ruang ujian. Kalau ujian tesis kita pernah mengalami itu mungkin di S1 ya, zaman kita skripsi seperti itu atau ujian TA, tapi auranya sudah beda Bu Endang.
di S2 itu kita lebih banyak mungkin ke perjuangan apa kesannya itu lebih banyak perjuangan. Kalau S1 kan kita terima beres, mungkin biaya masih dibiayai orang tua, kita konsen bisa kuliah. Kalau di S2 mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman mungkin yang mau melanjutkan S2 nanti, intinya harus menguatkan niat insonnya harus, selain mungkin tidak hanya dana saja, tapi kalau mau dapat beasiswa dan sebagainya, saya rasa sudah pikiran bisa fokus ya, karena nanti keluarga pun masih butuh perhatian, tempat kerja butuh perhatian. Intinya kita harus niat. Kalau saya melihat kemarin banyak teman-teman yang mungkin tidak selesai itu atau molor karena saya sendiri juga molor Bu Endang. Saya juga molor karena itu proses kehamilan. Nah, kalau ibu-ibu ini biasanya molornya karena hamil. Nah, seperti itu. Jadi intinya perlu perjuangan, kita perlu niat yang sangat kuat, karena untuk menyelesaikan studi ini bukan hanya biaya yang diperlukan, tetapi itu tadi kemauan itu tadi. Dan kebetulan saya merasa tidak salah pilih, saya masuk di STTS, saya ketemu dengan dosen-dosen yang care, meskipun tampangnya garang, tetapi tetap membantu kesulitan mahasiswa. Pada saat itu mungkin banyak teman-teman karena kesulitan waktu, jadi tetap mau dilusui di jam konsul untuk di luar jam kerja itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Seperti itu. Jadi kalau kesan-kesannya dulu sempat mungkin di tes yang kedua itu saya sempat setelah selesai dinyatakan lulus, ya menangis ya Bu Endang ya. Menangis terus. Itu sebenarnya menangis haru sekali. Saya melihat, ya Allah, seumpama saya suruh mengulang lagi mungkin saya tidak sanggup. Banyak cerita di sana. Kalau dulu saya mengerjakan pengerjaan tesis itu sangat berkesan Bu Endang, karena pada saat itu saya posisi hamil besar, ya. Maka wisuda saya sudah 8 bulan, setelah wisuda itu langsung melahirkan itu Bu Endang saya. Alhamdulillah. Jadi perjuangan yang luar biasa, bahkan untuk pulang pergi pun, konsul pun itu perlu niat yang sangat sekali. Karena apa? Pada saat itu kalau kebetulan pada saat kuliah barengan saya banyak Bu Endang, teman-teman ini enak. Ada Bu Patni, ada Bu Heni, dulu itu ada Pak Kayat, banyak ya, bisa satu mobil lah seperti itu. Tapi kenyataan ketika kita sudah tesis, wow, perjuangan dimulai di sana. Sampai ini kalau kita lihat ini apa, dengar suara bus ya Bu Patni seolah-olah masih trauma. Ditarik, ayo konsul. Jadi dulu karena kita tesis tidak sama waktunya, jadi saya harus menyelesaikan sendiri. Saya harus ke Surabaya, Kediri itu PP, dengan kondisi hamil besar itu saya naik bis sendiri. Kalau dulu belum ada Gojek Bu, jadi saya punya langganan Gojek sendiri sampai di tukang terminal itu. Kalau sudah selesai itu malam, Pak saya dijemput. Itu cerita-cerita yang sangat seru Bu Endang, alhamdulillah. Jadi kalau saya ke Surabaya pasti saya sempatkan lewat kampus. Alhamdulillah dengan nostalgia. Ya, dulu sempat kalau tidak ada kendaraan itu jalan ke terminal apa itu Bu Endang yang Beratang itu. Ke terminal Beratang itu jalan kaki Bu Endang kalau tidak ada. Alhamdulillah ini jadi saya punya cerita sendiri, jadi cerita istilahnya perjuangan kehidupan, perjuangan penyelesaian studi untuk anak-anak didik. Jadi istilahnya jangan menyerah dengan apapun, jangan menyerah kondisi bagaimanapun. Kalau Bu Dia saja bisa, kenapa kamu tidak, kan seperti itu. Dan saya juga punya cerita untuk anak-anak saya. Jadi intinya studi pun itu butuh perjuangan. Seperti itu. Itu saja Bu Endang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman ceritanya. Monggo Bu Heni. Berikutnya suka duka tesisnya, pengujinya, pembimbingnya. Terima kasih. Jadi memang karena saya sudah terjun di dunia pendidikan, ya. Jadi memang awalnya dulu saya menginginkan memaksa pikiran saya untuk belajar. Ya. Jadi kalau pikiran saya dipaksa untuk belajar, mau tidak mau, akhirnya nanti wawasan akan bertambah. Sampai pada ditawari giliran
untuk kuliah di S2 saat itu. Kemudian saya ambil ya sama Bu Dia dan almarhumah Bu Ruli. Iya, Bu akhirnya Ruli, bareng-bareng Inggih almarhumah ya. Akhirnya saya kuliah di STTS sampai perjalanan sampai pada tesis. Nah ini gongnya ini. Ya Allah, kalau bicara tesis ini gongnya itu. Jadi waktu itu saya mengambil citra, kemudian saya sebetulnya menginginkan untuk dibimbing Bu Endang, karena saya memang melihat Bu Endang sabar sekali, kemudian dihubungi pun juga mudah, jadi sewaktu-waktu dihubungi mudah. Saya menginginkan itu dan ternyata yang ngantri di Bu Endang itu luar biasa banyaknya. Sampai saya tidak kebagian dibimbing sama Bu Endang. Akhirnya saya disarankan teman, waktu itu yang menyarankan bukan satu angkatan, tapi dari angkatan lain. Kalau ingin dosen yang nanti mudah untuk dihubungi sewaktu-waktu untuk bimbingan, itu coba Pak Lukman. Saya belum tahu Pak Lukman karena sama sekali belum pernah diajar Pak Lukman. Iya, jadi angkatan saya itu dari awal sampai selesai itu memang tidak diajar Pak Lukman. Sehingga saya coba menemui Pak Lukman. Pak Lukman juga kaget, Ibu saya tidak pernah masuk di kelas Ibu, kok menginginkan saya jadi pembimbing Ibu seperti itu. Dan akhirnya saya bicara sama Pak Lukman, akhirnya Pak Lukman menyetujui menjadi pembimbing saya. Di sini yang berkesan itu justru saya proses pengerjaan tesis. Jadi kalau ujiannya itu saya sudah saya niati pasrah untuk menghadapi ujian itu saya niati pasrah. Tapi untuk prosesnya itu ya Allah yang saya tidak lupa itu. Jadi begitu mengerjakan kemudian tidak ada jalan keluar, itu pasti saya tinggal. Tesis itu pasti saya tinggal lama sekali. Akhirnya kembali lagi saya mengerjakan lagi, menemui Pak Lukman lagi, lagi seperti itu. Jadi sehingga saya lama sekali di tesisnya itu. Ya kenapa? Ya itu tadi, begitu saya mengerjakan tidak ada jalan keluar, pasti saya tinggal. Saya tinggalkan. Jadi lama banget itu. Jadi itu berkesan sekali sampai sama seperti yang dikatakan Bu Diah tadi, kalau wirawiri ke Surabaya itu kalau lihat di Harapan Jaya itu sampai gitu rasanya. Kalau ada bis lewat itu rasanya pasti teringat. Jadi kalau dengar kota Surabaya pun yang teringat ya itu sampai segitunya ya traumanya. Yang teringat STTS terutama selama pengerjaan proses pengerjaan tesis itu betul-betul terngiang itu. Apalagi waktu pengerjaan tesis itu saya sama almarhumah itu ya Wirawiri. Iya memang telat ya saya sama Bu Ruli itu Wirawiri berdua. Sampai waktu itu nginep ya karena masih ada yang dilanjutkan cari penginapan itu sampai Bu Ruli batuk darah itu ya Allah. Saya takutnya luar biasa sampai seperti itu ya. Ya seperti itu Bu Endang. Jadi perjuangannya itu luar biasa saat proses pengerjaannya itu ya Allah, terngiang sampai sekarang itu. Jadi kalau memang ujiannya itu memang saya niati pasrah saya. Tapi kalau saya masuk ruang ujian sudah apapun yang terjadi sudah saya pasrah. Yang terjadi ya terjadilah. Demikian Bu Endang. Jadi kesan-kesan saya selama pengerjaan tesis itu wirawirinya itu, kemudian macetnya selama mengerjakan tesis tidak ada jalan keluar itu pasti saya tinggal. Buntu pikiran itu saya tinggal.
Matur nuwun Beni, sami-sami. Monggo sekarang berikutnya Bu Erna, silakan bercerita lagi. Aduh, bagian saya ini Bu. Kalau mengingat soal tesis Bu, waduh saya jadi keinget Tirta Budiah tadi, nanti bisa bersambung banyak sekali ya Bu. Karena saya waktu kuliah juga alhamdulillah menghasilkan dua akta kelahiran itu Bu. Okay. Dua akta kelahiran. Bapak-bapak dari Kediri nih bahaya ya. Hamil ibu-ibunya terus. Jadi itu juga sangat-sangat apa Bu, nih sangat berkesan sekali gitu. Saat tesis, hamil, melahirkan gitu Bu. Oke, kalau alhamdulillahnya Bu, kita bersepuluh dari Kediri kemarin itu ada perlakuan khusus dari STTS itu Bu, terkait penjemputan dan seterusnya. Iya. Nah, ini anu. Ya, Bu putus Bu Erna ini. Jadi ini benar-benar anu ya, berkesan banget ya tentang tesisnya ya. Jadi monggo Bu Erna lanjut. Tadi putus. Mohon maaf terputus Bu, mohon maaf. Kalau terkait apa namanya tesis itu sangat-sangat berkesan sekali Bu Endang, karena awalnya saya mengambil tesis dengan bimbingan Pak Gun itu saya terpesona oleh Pak Gun Bu Endang. Ketika mengajar itu saya terpesona, tersihir gitu Bu Endang. Sehingga saya mengambil beliau sebagai pembimbing gitu. Tapi ketika saya bimbingan itu saya merasa salah tempat gitu Bu. Iya, kenapa? Karena setiap judul saya tuh selalu ditolak, Bu. Ditolak dan benar pulang saja nanti 1 minggu lagi ketemu saya gitu. Sampai saya bingung, lah ini gimana? Oh, mana belajar lagi gitu. Saya pusing sampai rumah, ini gimana, ini selalu ditolak gitu, Bu. Tapi alhamdulillah dengan penolakan beliau, akhirnya beliau memberikan satu kunci bahwa untuk tesis itu tidak seperti S1 gitu Bu. Maklum saja waktu saya S2 itu kan saya benar-benar junior sekali Bu. Jadi saya nggak ngerti gimana tesis itu harus bagaimana gitu. Apa namanya, dalam pikiran saya ya seperti S1 dulu gitu. Terus dengan penolakan itu akhirnya saya ngerti, oh ternyata dalam tesis itu sudah berbeda, tidak seperti apa S1 lagi. Jadi kalaupun kontribusinya sudah pengetahuan, jadi sudah kalau misalnya metode harus hibrida, harus ada pengujian gitu, itu baru sadar di situ dan baru tahu. Tapi setelah saya membenci Pak Gun itu Bu, tapi akhirnya saya tidak berani membenci Bu akhirnya, karena saya akhirnya tahu oh, maksud beliau seperti ini. Iya, saya sampai pusing, ini Pak Gun gimana tuh maksudnya saya gitu, sampai saya tuh nangis Bu. Pulang tuh saya nangis, ditanya ibu saya dan keluarga gimana tesisnya, udah nihil, nggak ada apa-apanya. Ya, tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya ngerti oh ternyata seperti ini. Dan itu tesis saya kebetulan dulu saya masih membantu juga di SMK 1 Kediri, jadi saya studi kasusnya di situ, jadi tentang konseling siswa itu Bu, itu dengan menggunakan pendekatan naive Bayes classifier sama KNS Neighbor untuk itu. Sehingga dari situ setiap kali bimbingan gitu, Bu, nah pakai teori yang benar ya, pakai buku e-book ini, jangan buku-buku yang biasa-biasa itu. Kalau saya nggak ngerti itu gimana, akhirnya dari situ saya ngerti Bu, ternyata oh ini e-booknya, oh ini ternyata jurnal-jurnal pendukungnya seperti ini, sehingga nanti dicari kebaruan dari situnya, baru itu muncul tesis saya itu Bu. Termasuk terkait pengujian. Saya nguji biasa pakai Excel itu dimarahi sama Guni. Pak Gun, apa ini benar? Pakai sistem. Kemudian saya pakai sistem itu Bu. Dimarahin juga itu Bu. Wah ini sistemnya seperti ini. Harus pakai yang sudah jadi. Akhirnya pakai WK itu Bu. Jadi alhamdulillah dari situ benar-benar pengetahuan saya bertambah banyak Bu. Meskipun sempat membenci Pak Gun saya Bu, ini Pak Gun ini maksudnya gimana sih, saya sampai stres itu loh Bu. Ya, tapi alhamdulillah dari situ cinta Bu. Dari situ cinta. Nyanding Bu, lek keting nyanding.
alhamdulillah dari situ akhirnya penelitian saya di karir saya alhamdulillah akhirnya lurus Bu. Akhirnya ngerti dalam meneliti harus ada paper-paper pendukung, harus ada teori-teori yang benar-benar sudah ada sehingga dicari kebaruannya. Dari situ alhamdulillah saya semakin mengerti dan semakin paham. Ya. Ya kalau cerita banyak Bu, nanti berepisode nanti mungkin kita bisa ketemu langsung Bu. Ya seperti itu. Iya, matur nuwun Bu Erna. Monggo berikutnya Pak Budi dulu urutannya. Monggo Pak Budi, silakan cerita kesan-kesannya. Nggak dengar Pak. Masih di mute Pak. Bentar. Monggo Pak Budi. Halo. Dulu Pak Budi grogi. Nggih, kula grogi, Bu. Dulu waktu masih saya juga sangat junior sekali waktu bimbingan dulu. Seingat saya masih saya sama Pak Margo sama Pak Ali sama Pak Dodi itu menghadap langsung teng dalemipun Bu Endang riyen nggih Bu mencari dalam Bu Endang untuk bimbingan tesis. Kemudian di luar kerja Bu, maunya Bu. Temuinya di luar kerja. Mengganggu me time tadi loh. Ya mengganggu me time. Kemudian saat ujian itu saya masih ingat itu bersama saat pengumpulan tesis itu bersamaan dengan prajab saya. Prajab itu saya saat itu posisi sedang ada di Pandaan dulu, untung dekat. Jadi saya pas IB izin berlibur itu saya bisa izin berlibur saya langsung ke Surabaya bertemu bapak-bapak di sana menyelesaikan berkas-berkas sampai ada revisi sedikit, print lagi di depan, revisi sedikit, di print terus begitu akhirnya selesai. Kemudian sampai berapa rem Pak? Print-printannya sampai berapa rem Pak? Sampai berapa? Banyak rem Bu dulu. Banyak rem. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian berkesan lagi saat ujian. Ujian itu ya bagaimana ya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya di situ saya dulu kan sangat junior sekali Bu, sehingga saya rasa ini Bapak Ibu dosen penguji itu sangat kasihan melihat saya, sehingga yang seharusnya itu diuji, tapi saya malah diberitahu, oh ini jawabannya, ini gitu. Saya jadi senang Bu. Saya jadi Pak Budi soalnya imut sih. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai sekarang imut-imut. Terima kasih Bu. Jadi saya sangat yang seharusnya diuji Bu saat ujian itu saya merasa tidak diuji, tapi malah dibimbing saat itu, dibimbing bersama-sama. Akhirnya saya selesai, meskipun dengan bahasa Inggris yang saya sendiri gimana ya, agak sulit mengucapkannya dengan kata-kata bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah teratasi dan alhamdulillah nilai tesis saya dulu A juga. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Endang atas bimbingannya. Matur nuwun Pak Budi. Sami-sami. Monggo sekarang Bu Patmi. Monggo Bu Patmi. Nyambi ngomong ini Bu Patmi Bu kayaknya. Bu lagi cerita kesan-kesan untuk perjalanan tesis saya dimulai dengan indah. Dimulai dengan indah Bu. Dan diakhiri dengan indah juga. Alhamdulillah akhirnya juga cukup indah. Dan untuk perjalanannya itu indah. cukup berwarna dengan perjuangan bersama teman-teman yang dari Kediri yang saat itu ibu-ibu yang ngeyel Bu. Ibu-ibu yang cukup ngeyel, cukup nekat, anggap saja seperti itu karena memang nekat pengen lulus. Mungkin seperti cerita Bu Erna, saat itu saya mengajukan ide ke Pak Gun, awalnya bisa dibilang hanya iseng. Saya ke Pak Gun karena
tema saya AI, meskipun pengolahan citra tapi AI. Terus mengutarakan ide ke Pak Gun, kok langsung diterima. Lah itu sebenarnya saya shock juga. Karena lihat dengar track recordnya Pak Gun seperti itu, saya cukup shock. Saat bahwa jadi berharap ditolak itu Bu ya. Kok malah diterima? Sebenarnya di awal hanya konsultasi Bu. Jadi di awal hanya konsultasi apakah ide saya itu layak untuk jadi tesis. Ternyata beliau langsung begini, oke Bu, saya yang bimbing. Langsung gitu, jadi saya langsung, aduh. Pak Gun fall in love with your tema gitu kayaknya. Setelah itu ngobrol sama teman-teman yang dari Kediri, emak-emak ngeyel itu. Tapi cukup terhibur saat itu dengan Bu Dia, Bu Ruli, almarhumah, sama Bu Eni. Cukup terhibur. Terus perjalanan konsultasinya juga indah. Saya ekstra Bun, saat perjalanan konsultasi tesis itu selalu ekstra karena ada tugas tambahan, yaitu mendampingi ibu hamil. Dari itu. Nah, indahnya di perjalanan Bu, ibu hamil itu selalu ngidam. Selalu prioritas dengan tidak stabil jaringannya. Iya lagi Yano. Iya. Ini jaringannya kayaknya. Kesan-kesannya. Oke, ini membantu Bu Endang. Ini dulu kalau konsul selalu sama saya nih kalau kan. Nah, yang mendampingi requestnya soalnya banyak. Kalau sampai kita punya langganan itu rawon di terminal itu tempat turunnya bus itu kalau belum paham situ enggak segera naik Gojek atau enggak mau pulang ke Diri dulu gitu saya. Monggo sekarang berikutnya Pak Margo aja sambil menunggu Bu Patmi ya. Pak Margo, monggo Pak Margo. Perjalanan spiritual. Spiritual tesis. Alhamdulillah. Dunia barat. Aduh. Niki saestu kula niki. Yes. Pak Margo awet muda. Iya Pak Margo. Monggo Pak Margo. Pos kampling belajar daring. Pos kampling belajar daring ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya keadaannya ini belum tahu apa itu sekolahnya ini mulai masuk lagi itu kapan kan belum tahu. Kabupaten Kediri masih pandemiknya kayaknya kok masih ada peningkatan. Aduh. Sehat-sehat sedaya semuanya, alhamdulillah. Cerita Pak, cerita kesan-kesannya pada waktu tesis Pak. Waktu di ujian, sidang tesis atau persiapan dan seterusnya. Enggak, harusnya dulu itu pada saat tesis itu nilai saya dapat A harusnya. Tapi kayaknya saya ada kekurangan. Apa itu kekurangannya itu saat ditanya sama tim penguji ada suatu hal apa itu saya kesulitan menjawabnya padahal sudah tahu. Jadi saya dapat nilainya jadi dapat B+. Tapi setelah selesai itu dikasih tahu sama Bu Endang. Aduh iya Bu, ngapunten. Kita masih junior dulu Pak Margo. Kalah sama Bu Rini yang sudah senior. Senior fotowe. Enggak. Ya, lah
apa itu setelah itu pada saat sidang itu nggih, saya menjawabnya itu ya selancar-lancarnya karena memang konten saya memang menguasai. Cuman pada saat ditanya jawab itu suatu saat kok nopo pikiran itu ada biar pet blank piar ngoten. Itu pas piar wis hilang. Pengalaman. Tapi setelah itu revisi tepat waktu, alhamdulillah sudah selesai revisinya. Sama tim, sama teman-teman, sama Bu Rini, Pak Ali Fauzi, Pak Dodi. Aduh, Pak Dodi aja semangatnya luar biasa, masa saya sampai terus ngomong sing tuwek, gak penak iki ya tuwek. Dulu yang ngasih semangat saya juga Pak Dodi, Pak Ali, Bu Rini, Pak Darsono, terus Pak Mungil, Bu Erna, Pak Bud. Makasih Pak, makasih. Bu Erna. Pak Bud. Terima kasih sama Bu Endang juga. Dulu bimbingannya juga apa itu kebanyakan itu di rumah. Dan Bu Endang juga sabar, bersedia gitu. Jadi kami ya alhamdulillah. Tapi kelemahan saya itu saat bimbingan, saya merasa persiapannya itu kayak kurang maksimal ngoten loh. Jadi Bu Endang pas tanya itu tuh, pas tanya ini gitu, saya nggak bisa nyiapin bahannya, padahal sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi pada saat bimbingan saya kurang maksimal. Tapi gila. Suaranya hilang lagi. Tapi bimbingan dari material menyempurna, mulai membanyak, mulai baik gitu. Alhamdulillah. Setelah itu pas sidang itu ya sambil aduh kok ada bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Inggrisnya nggih semampu saya. Tapi alhamdulillah kok nggih yang mendengarkan niku nggih mengerti napa mboten. Tapi nggih mungkin mengerti ngoten. Karena beliau-beliaunya juga langsung ngasih pertanyaan ngoten. Gitu rasanya. Saya bersyukur gitu. Pas saya kok merasa saya ini lulus 2 tahun apa lebih ngoten. Masa saya bikin malu Bu Endang gitu sama teman-teman ngoten. Ternyata nggih napa istilahnya enggak boleh malu ngoten. Aduh, jangan sampai overtime gitu. Apalagi perjuangan kan nggih tidak ringan ngoten. Jadi nggih kadang nggih jadi terima kasih Dang, sabarnya, ilmunya. Nggih, matur nuwun Pak Margo, nggih. Sementara cukup dulu. Nggih, terima kasih. Sami-sami Bendang. Nggih, monggo Bu Patmi ditutup tadi, Bu Patmi tadi terputus. Barengin orang Ibu ya, tadi. Iya. Tanggapannya ya, Bun. Pada konsultasi tesis ya. Perjalanan konsultasi tesis mungkin rata-rata sama, Bun. Memang harus menyempatkan waktu, harus banyak belajar hal-hal baru, bahkan memaksakan diri untuk mengerti ilmu baru, banyak algoritma baru yang saat itu mungkin ada sedikit yang kurang cocok di tema tesis saya, tapi karena saat seminar proposal itu saya ketambahan selain Pak Gunawan sebagai pembimbing utama, saya ketambahan pembimbing itu Bu Melita. Akhirnya karena tema tesis saya sedikit banyak mirip
dengan tesisnya Bu Melita, saya dipaksa, kalau saya bilang dipaksa Bun, memakai algoritma yang diberikan oleh Bu Melita. Sebenarnya saat seminar judul itu saya sudah menolak karena punya saya tulisan tangan, sedangkan punya Bu Melita adalah huruf cetak komputer. Jadi sebenarnya saat di awal saya sudah menolak, tapi karena jika tidak ditambahkan itu, maka tidak di ACC. Akhirnya mau tidak mau harus ditelan. Terus ya berawal dari situ akhirnya ada sedikit, setiap bimbingan ada sedikit gundah di situ. Karena memang seharusnya algoritmanya tidak bisa dipaksakan di tesis saya. Terus akhirnya apa yang saya takutkan terjadi saat sidang tesis. Dan dari pengalaman sidang itu saya akhirnya menyimpulkan sendiri Bun, mungkin dari pengalaman teman-teman yang Pak Sunu seorang laki-laki saja sampai menangis saat diuji. Terus Bu Diah juga sampai wes Bu mutung gak usah sekolah neh, sampai bilang gitu. Iya wes tak kancani gak usah sekolah neh. Terus akhirnya dari pengalaman sidang itu saya bisa menyimpulkan bahwa untuk tema citra digital memang ekspektasi penguji, dosen-dosen di STTS itu cukup tinggi. Jadi mungkin karena ada subjektivitas visual manusianya. Jadi untuk image processing, kalau saya kebetulan HCR saat itu, handwritten recognition, akhirnya saya ya wes memang harus seperti itu perjalanannya. Ya saya nikmati saja semua, saya nikmati. Dan akhirnya ketemu juga ujungnya bersama Bu Diah saat itu. Ayo budal, berangkat pulang malam, naik becak kehujanan, dan itu indah. Itu indah. Bahkan naik bis itu seperti tidak terasa Bun, karena setiap naik langsung tidur. Pulangnya setiap naik langsung tidur. Sampai ya Allah, ya dinikmati dan ternyata memang hasilnya indah. Hasilnya indah. Terima kasih untuk Bu Endang, semua dosen STTS yang sangat memberikan kesan. Terima kasih untuk semua ilmunya dan sekarang manfaatnya terasa. Manfaatnya kita dapat sekarang. Alhamdulillah untuk ilmu-ilmu baru tidak begitu kaget Bun. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Endang, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itu suka dukanya semuanya. Jadi saya nanti bisa sharing ke teman-teman dosen yang lain. Tapi memang iya benar kata Bu Rini tadi, itu proses tidak mengkhianati hasil ya. Terus kemudian juga STTS kenapa kok seperti ini Bu? Kami menginginkan karena apa? Tidak ingin mahasiswa itu begitu masuk keluar tanpa dapat ilmu apa-apa. Itu tujuan kami semua. Sehingga ya, cuma datang absen Ibu. Sudah kalau STTS udah ketahuan Bu sulit loh Bu, STTS di luar sana enggak apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Kami seperti itu pendidikan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu masuk dengan baik, kemudian dapat ilmunya yang tadi itu diberikan yang seperti itu tadi itu, terus kemudian juga nantinya akhirnya bermanfaat di kemudian hari ya, seperti misalkan Bu Erna akhirnya tahu kan jadinya penelitian seperti apa yang berjam-jam. Dan lagi Bu mungkin ya keilmuan itu kalau kebanyakan kan ini tadi di bidang pendidikan ya Bu, sebenarnya kalau kita praktisi
keluar tuh jadi konsultan juga oke gitu. Manajer project juga konsultan yes. Betul. Jadi lebih kita tuh lebih ini ya apa ya lebih bahasa gampangnya tuh orang lebih pede. Iya. Itu Bu dari betul saya. Bu. Jadi kan artinya kan kita enggak ecek-ecek gitu kan Bu ya, benar-benar S2-nya itu beneran gitu ya. Ya, dan pengetahuan yang beneran perjuangan Bu. Pengetahuan yang kita dapatkan dari situ kan sebenarnya pengetahuan yang didapatkan, nah ya kita aplikasinya lebih oke kalau selain kependidikan menurut saya kan jadi praktisi konsultan saya lebih lebih gaya jadi praktisi konsultan lebih pede itu meyakinkan ya, lebih meyakinkan ya Bu. Ini sampun matur nuwun Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini meluangkan waktunya. Monggo kalau ini saya dibantu untuk informasi S2 ya, suruh masuk ke STTS katanya. Saya selesaikan videonya, kemudian saya share ke panjenengan semua. Jangan lupa di like, subscribe gitu ya. Siap, Bu Endang. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Izin. Hai Pak Margo, I miss you. I miss you semua. Nanti kapan-kapan bertemu di darat ya setelah pandemi. Siap. Mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum.